Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan kita untuk berada menemui kembali yaitu bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keutamaan. Di antara keutamaannya ialah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hal yang paling baik sebagai rahmat kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita umat manusia. Allah menurunkan sebuah hablu, yaitu adalah sebuah tali penyampai dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita berupa diturunkannya Al-Quran. Dan di antara kemuliaan yang lain, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala jadikan bulan ini adalah bulan yang sangat mulia, adalah di antaranya bulan Ramadan itu merupakan bulan yang dibukakan pintu-pintu surga di dalamnya. Sebagaimana sebuah riwayat, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis sayyi'atin." Apabila telah masuk bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, yang dimana dibukakan pintu-pintu surga, wa ghuriqat abwabun nar, dan dikunci pintu-pintu neraka, wa sufidatis syayatin, atau di dalam riwayat lain wa sulsilatis syayatin, dan dirantai syaitan-syaitan. Bulan Ramadan dibukakan pintu-pintu surga. Bahkan di riwayat lain futihat abwabur rahmah, dibukakan pintu-pintu rahmah kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala pada bulan ini. Wa ghuliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka itu dikunci. Jikalau seandainya kita memainkan logika, tatkala ada pintu yang terbuka dan ada pintu yang terkunci, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ada dua pintu, pintu kesengsaraan dan pintu kebaikan. Dan pintu kebaikan Allah buka selebar-lebarnya, pintu kesengsaraan Allah tutup serapat-rapatnya. Pada bulan Ramadan Allah mengizinkan kita untuk memasuki pintu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasulsilati syayatin, dan dimana pada bulan Ramadan syaitan-syaitan itu pada dibelenggu, semuanya dirantai. Jadi mana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan Ramadan ini adalah sebagai bulan diredamnya kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi pada bulan-bulan biasanya. Akhwani fillah rahimakumullah. Dan di antara kemuliaan bulan Ramadan yaitu adalah Syahrul Ghufran. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan ini adalah bulan pengampunan, di mana diriwayatkan dalam sebuah hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang dimana barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan dengan penuh keimanan wa ihtisaban, mengharap semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu, maka niscaya akan diampuni dosa-dosanya, ma taqaddama min dhanbi, apa yang telah berlalu. Allah menjadikan dengan sebab berpuasanya kita di bulan Ramadan itu sebagai penghapusan dosa kita bagi dosa-dosa yang lalu. Dosa-dosa kecil yang kita lakukan, di mana dosa-dosa kecil itu kita tidak akan pernah luput darinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memang menjadikan di antara shalawatul khams, di antara sholat 5 waktu, wal jumu'ah bainal jumu'ah, dan di antara Jumat dari Jumat satu kepada Jumat yang lain, wa ramadhanu ila ramadhan, dan dari satu Ramadan kepada satu Ramadan, yaitu Ramadan tahun kemarin dan tahun sekarang, mukaffiratun, itu adalah sebagai penghapus daripada dosa. Idza ijtunibat al-kaba'ir, selama jikalau seandainya dijauhi hal-hal dosa-dosa yang besar. Itulah yang Allah jadikan bulan Ramadan ini merupakan Syahrul Ghufran,
yaitu adalah bulan pengampunan. Dan di antara kemuliaan bulan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bulan ini adalah bulan Mudarasah An-Nabawi, yang dimana pada bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu belajar kepada Jibril alaihi salam pada bulan ini. Ini diriwayatkan di dalam sebuah hadis bahwasanya manusia yang paling baik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu tatkala memasuki bulan Ramadan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih baik lagi dan berkali-kali lipat baiknya. Padahal kita tahu bahwa Nabi Muhammad merupakan sebaik-baiknya manusia yang melakukan kebaikan. Hina yalqahu Jibril alaihi salam, pada tatkala itu Jibril alaihi salam itu menemui Nabi Muhammad wa yudarisuhu, dan malaikat Jibril alaihi salam itu adalah bermudarasah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Oleh karenanya banyak tradisi-tradisi kita pada bulan Ramadan itu pengajian-pengajian atau kajian-kajian itu lebih ditingkatkan. Oleh karenanya ada tradisi pasaran dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah, pada bulan ini banyak sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kemuliaan-kemuliaan pada bulan Ramadan. Jadi antaranya daripada kemuliaan yang lainnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bulan Ramadan ini, memilih di bulan Ramadan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, atau kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Bagaimana maktub di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alf syahr ila akhir ayat. Di mana pada bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita menghitung daripada 1000 bulan, maka itu akan mencapai 80 tahun namanya. Itu merupakan, ada ulama yang mengatakan bahwasanya karena banyaknya daripada kebaikan-kebaikan yang muncul pada malam. Dan lagi di antara keutamaannya bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita berpuasa di bulan Ramadan itu sama saja kita menjalankan 1/4 daripada iman kita. Kalau kita menirik daripada kitabnya Al-Imam Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu di dalam Ihya-nya, beliau mengungkapkan bahwasanya sungguh kita sudah mengetahui bahwasanya separuh daripada iman itu adalah sabar. Al-imanu nisfani, nisfun fi syukri wa nisfun fi sabr. Iman itu ada dua, separuh ada di dalam syukur dan separuh ada di dalam sabar. Lalu tatkala kita melaksanakan ibadah puasa itu sama saja kita melaksanakan separuh daripada kesabaran. Wasawmu nisfus sabri. Dan berpuasa itu merupakan separuh daripada kesabaran. Oleh karenanya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, bahwasanya nanti hanya saja orang-orang yang bersabar itu akan disempurnakan pahala mereka bighairi hisab, tanpa melalui hitung-hitungan, enggak terbatas. Bahwasanya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang bersabar itu tidaklah terbatas, balasannya tidak terbatas. Ikhwan fillah rahimahumullah, dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang ada pada bulan ini. Ya tidak bisa al-fakir untuk mengungkapkan semuanya. Mungkin ini saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa, dan juga marhaban ya syahr Ramadan wa marhaban ya syahr siyam wa syahr qiyam. Wabillahi asta'inu wa astaghfiru minhu taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.